Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimana prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terjadi dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Pada tahapan yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus ase dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa karbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang berbentuk pada tahap pertama, siklus ini juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak koenzim, dan yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintesis. Selanjutnya merupakan pada tahap yang kedua. Sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya islamisasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun, pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi, proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat. Asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akontase. Pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada saat ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh Ade+, sehingga membentuk yang ada pada tahapan ini pula. Terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbonat. 1 karbon ini akan enzim yang membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dihidrogenas. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi simil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahapan ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi subsidil CoA. Berarti terjadi penambahan CoA. Yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dihidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil CoA memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinal yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat organik atau VI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada subsinil, sehingga pada saat bunyi HO akan dilepas dan fosfat inorganik akan berikat dengan GDP membentuk BTP. Namun, pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk BTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP baik GTP ataupun ATP. Keduanya memiliki energi enzim. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil koasitas. Tahap yang keenam yaitu subsilat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi kumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh EVADE membentuk VADH2 kali enzim yang berperan untuk mengkatalasi senyawa suksinat menjadi umar adalah suksinat dihidrogenase. Tahap yang kedua, tahap yang ketujuh, terjadi pengubahan kumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan RADH yang berasal dari NADH+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat dihidrogenase. Dengan
demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 4DH 2 kali, dan 1 ATP karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 aset do-CoA. Berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 4DH 2 kali, dan ATP.